Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita melaksanakan ibadah seturut dengan kehendak Tuhan yang di ruang ini dengan yang berada di rumah masing-masing. Untuk itu kita berdoa di dalam hati untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Topik minggu kita pada hari ini ialah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Taurat untuk kita di Minggu Advent yang keempat hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Marilah kita mendengarkannya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan suatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Taurat yang ke-7, jangan berzina. Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukumnya itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Roma pasal 15, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tabege majolo tikting nama ragam di tonga-tongani parmingguota di Manogoton hujaha homa di bahasa Batak. Na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu apen na paopaton. Topik ni minggu ta sadarion ima Immanuel dongatama debata. Manang di bahasa Indonesia, Immanuel, Allah beserta kita. Napaduahon torop ni parminggu nasalpu, boy ma tabereng di lembaran na adong di hitabe. Patuluhon, nasorang, na di hari Rabu tanggal 8 Desember 2020 sada,
di basa-basa Tuhat tado sada danak boru di keluarga Erna Baban boru si manukalit sehat do danaki suang songoni nang natorasna. Paupaton pendaftaran tardidi Minggu 26 Desember 2020 sada duk sipul minggu arian patu paun nihuriat tama padidion nabadia tuaka poso-poso nihuriata alani tuaka natoras asa mendaftar ma tuhuria marhite-hite administrasi sian situa wek tabe. Palimahon perayaan Natal boema tabereng di lembaran na adong di hitabe. Paunopon parmingguon huria Minggu 26 Desember 2020 sada di Patupa Huriat tado parmingguon pukul 8.30 sahatu pukul sia 30 wib ima namat dohoti weks maranata dohot weks estomihi bahasa Indonesia dohot live streaming pukul 10.30 sahatu pukul 10 sada 30 wib namat dohoti ima wek Bethesda dohot wek ex Saudi bahasa Batak. Papituhon ruas Sibuanon di Tangiang naparjolo ima amangka gultom rawat di rumah paduahon amang es sitorus rawat jalan amang PR sirait rawat jalan napa waluhon jadwal kor kategorial jalan nomor kor di minggu sadarion minggu arian ima ina Kamis pasiahon hut Majelis dot ruas nihuriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Tu ruas nihuriata na berulang tahun di mingguon ima sian tanggal 10 sia Desember sahatu tanggal 25 Desember 2020 sada. Nats pembimbing Filipi 4 ayat 4 tajahamai di bagas tabe. Tikting parhepengon pemasukan dohot pengeluaran boima tabereng di lembaran na adong di hitabe. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon nihuriata di samingguan dohot akan nanaing sihobasa tuminggu naraon. Moliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Sai ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dot pabahenata tuhuriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bai sangap digoar ni tuhata mauliate. Kunjungi umat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Kata Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang tidak jelas pendiriannya, tidak jelas apa yang dia punya, atau tidak jelas tujuannya, maka dia akan diombang-ambingkan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Begitulah yang terjadi di awal firman Tuhan hari ini. Sangat bahaya orang yang tidak tetap pendirian. Sangat bahaya orang yang bisa diombang-ambingkan situasi atau hal-hal yang ada di dunia ini. Ahaz adalah seorang raja bangsa Yehuda, di mana raja ini tidak lagi takut kepada Tuhan, tetapi takut dengan pikirannya, takut dengan musuh, takut dengan dunia, takut dengan kekuatan orang lain. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita takut dengan pikiran kita. Akan bagaimana hidupku, akan bagaimana keluargaku, akan bagaimana gerejaku, akan bagaimana semuanya jika dan jika. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Raja Ahaz di sini tidak mau lagi meminta kepada Allah, tidak mau lagi meminta kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kokoh, yang kuat,
yang bisa mengalahkan musuh-musuh, tapi dia tidak mau lagi karena pikirannya tidak lagi bulat, hanya memuji Tuhan. Dia takut nanti ketika Tuhan saya ajak, tapi saya kalah sama saja. Bagusan saya melihat atau kekuatan yang ada saat ini di mata saya, di hadapan saya, yaitu Raja Asyur, kerajaan Asyur. Maka dia berkoalisi dengan kerajaan Asyur supaya mereka bisa menang melawan kerajaan-kerajaan lainnya, kerajaan-kerajaan yang mengancam mereka. Karena dia tahu bahwa saat itu kerajaan Asyur adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang ditakuti. Lalu dia bersembunyi di belakang atau di samping kerajaan itu. Tetapi tentu dari kerajaan itu ada persyaratan kepada kerajaan yang dipimpin oleh Ahaz. Apa itu? Upeti. Kamu harus bayar ini, kamu harus bayar ini, biar kami jaga, biar kami mampu menjaga kalian tidak diserang bangsa-bangsa yang lain. Jadi terkadang dari firman Tuhan ini yang dilakukan Ahaz, mungkin ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lebih percaya dengan yang kita lihat daripada yang belum kita lihat, padahal kita tahu dia adalah berkuasa. Kita banyak pertimbangan untuk percaya, banyak pertimbangan untuk datang kepada Tuhan. Marua mau tu gereja, erang-arong dapat tu siani manang naaha, mangapiau ikon na gereja doau. Tumago mau gereja di hari Mingguan, pikirannya, kekuatan yang dia lihat, padahal Tuhan mampu mencabut kekuasaan itu, mampu mengambil kekuatan itu, dan membuat tidak makan dan tidak minum. Itu yang terjadi kepada kerajaan yang dipimpin Ahaz di dalam teks kita ini. Tuhan, karena dia tidak dipanggil lagi, karena Tuhan tidak dimuliakan lagi, karena apa? Ahaz telah membawa pujaan-pujaan bangsa-bangsa lain ke tempatnya, ke tempat beribadahnya. Kita misalnya gereja kita ini ada salib, ada podium, ada altar, ini kita ganti dengan sesajen-sesajen. Mungkin inilah yang dilakukan bangsa Israel ketika itu. Sehingga Allah itu ditinggalkan, memang jauh, tidak mau datang lagi kepadanya. Mereka mengganti Allah dengan Allah yang lain, Allah-Allah, pujaan-pujaan yang bisa dilihat mata. Ada patung, ada bakaran-bakaran, ada yang lain-lainnya. Itu yang dilakukan oleh Ahaz. Sehingga Allah sendiri menyatakan melalui Yesaya saat itu dan saat ini juga untuk kita. Firman Tuhan, Allah mau menunjukkan bahwa kekuatan yang dilihat oleh Ahaz, kekuatan yang ada di dunia ini, yang dibangga-banggakan oleh Ahaz, yang dibangga-banggakan oleh Asyur, bisa juga hancur dibuat oleh Tuhan. Itu di ayat terakhir tadi. Tentu kita baca itu. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggal kosong. Ditinggalkan kosong, artinya hancur. Tidak berguna kekuatan-kekuatan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah menjadi renungan untuk firman hari ini di dalam kehidupan kita. Mana yang terlebih kita pentingkan kebutuhan rohani kita daripada kebutuhan duniawi.
mana yang terpenting. Mungkin kita mengatakan ya duniawi dulu, baru kerajaan Allah. Firman Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena ketika kita mencari tanpa Tuhan, mungkin kita dapat, tetapi itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Kalau kita mencari Tuhan hanya waktu atau interval partikian temporer, hanya bulan 12 misalnya, hanya masa-masa Natal misalnya, itu duniawi. Itu duniawi. Firman Tuhan untuk di Advent 4 ini, karena hidup kita adalah bukan hanya 4 minggu Advent, tapi seluruh hidup kita ini adalah Advent untuk menyambut, menyongsong kerajaan Allah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Jadi masa kita adalah masa penantian, masa menyongsong, masa mempersiapkan diri, bukan hanya di bulan 12, bulan 1, atau bulan 2, atau bulan 4, masa-masa Paskah, masa-masa turunnya Roh Kudus. Bukan hanya di situ, tetapi hidup kita semuanya ini adalah masa menyongsong hadirnya, datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena itu harus hidup di dalam firman Tuhan, harus hidup di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun pertimbangannya di dunia ini, kehidupan duniawi atau kehidupan surgawi, dua-duanya Awang Pendeta, dua-duanya rekodoi, tapi lebih penting, lebih terutama adalah kebutuhan rohani. Karena itu firman Tuhan mengatakan saat ini, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Batak dikatakan di sana lebih agak dalam dan pengertiannya lebih dekat untuk kehidupan kita sehari-hari. Immanuel dongat tama debata. Jadi menyertai kita, dongata, madongani kita, teman hidup, saudara. Yesus menganggap kita saudara, menganggap kita orang-orang yang sudah diselamatkan dengan darahnya. Maka kehidupan kita seharusnya di masa penantian ini ikon debatama dongata. Tuhan yang menjadi andalan hidup kita, Tuhan yang menjadi beserta kita di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan kebutuhan duniawi yang tadi. Kita berjalan keluarga kita masing-masing berjalan dongat tama debata. Debata dongat tadi sih. Artinya kita hidup di dalam sesuai dengan kehendak Allah. Maka otomatis Allah bersama-sama dengan kita. Apapun pergumulan kita saat ini yang mengundang emosional, yang mengundang kekerasan misalnya, kita harus mampu mengatakan, dongakku do debata. Saya tidak akan jatuh ke dalam dosa. Saya tidak jatuh ke dalam kemarahan. Kalau kita merasakan hidup kita adalah saat ini orang yang paling lemah, kita harus mengucapkan, debata do dongakku. Tuhan doaku. Ini akan saya sampaikan juga, mungkin ini sesuatu kesaksian ya. Molo lau marjamita au sadiri. Jadi misalnya songon na asing masiubion, songon na asing ma perasaan, holan nidokon dongan yau Tuhan.
da pola liling itu tebu berasa. Boido honon. Ternyata Tuhan itu dekat. Dongani au Tuhan. Unang baila au. Langsung ada rasa bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, di samping kita. Dia menemani kita. Lalu tiba-tiba tidak lagi merasakan kegelisahan atau yang lain-lainnya. Tidak lagi merasakan ketakutan seperti Ahas. Tidak lagi merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh Ahas. Tetapi sudah hidup di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika hanya kita mengatakan, dongaku do debata. Maka setiap orang Kristen, kalau kita pulang misalnya dari rumah saudara kita, bentar lagi tahun baru, atau kita masuk ke dalam rumah seseorang, shalom, mengucapkan kata shalom, itu artinya kedatangan kita adalah kedamaian dan membawa kedamaian. Tentu masuk ke rumah itu berbicara adalah berbicara kedamaian. Berbicara dengan sukacita. Bukan lagi membicarakan tentang hal-hal yang membuat berdosa, hal-hal yang membuat pertentangan di tengah-tengah kehidupannya. Banyak orang Batak pulang ke kampung pada Pasugit bulan 12. Tetapi pulang dari kampungnya itu dia sudah berselisih dengan saudaranya. Karena apa? Karena perbalohan, pajayan, warisan. Bulan 12 menjadi bulan sukacita harusnya. Karena perenungan-perenungan Apen, perenungan firman Tuhan melalui Natal. Tentu hati sebenarnya harus shalom. Shalom. Tapi yang terjadi banyak adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan shalom. Ketika kita pulang dari rumah saudara kita, misalnya kita mengatakan horas maate, didongani itu hani mahamu sambil di jalan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan besertamu. Tapi kalau sudah pergumulan di bawah, tidak shalom ke rumah seseorang, pasti bukan doa yang datang. Mulak mahamu, mulak mahami ate, lai, bamulak amusi. Pola bobo mulak kamu dak pola rikot bobo mutu awin. Dang damai berohan. Tapi dalam firman Tuhan ini mari kita belajar mengatakan Immanuel kepada orang lain. Ketika kita mengucapkan Immanuel kepada orang lain, berarti kita juga sudah hidup di dalam Immanuel itu. Tuhan beserta. Shalom, Tuhan besertamu. Mulak mahamate, dongani Tuhani mahamu. Horas maate. Doa. Ini masa Apen juga menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah lahir dari seorang perempuan muda. Tentu kita sudah tahu ini adalah Maria. Karena sudah dijelaskan di dalam perjanjian baru. Dia melahirkan anak laki-laki, dinamakan dia Immanuel. Dengan tama debata. Firman Tuhan inilah yang menguatkan kita di masa-masa menyongsong datangnya Tuhan, atau yang terdekat adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, pikiran kita, jangan jangan membuat kehidupan duniawi
yang terpenting, tetapi persiapkanlah diri untuk hal-hal rohani. Tuhan mendongani kita, Allah beserta kita di dalam setiap kehidupan kita, dalam menyongsong Natal dan juga menyongsong datangnya Tuhan untuk kedua kalinya. Dunia ini akan hancur, yang kita takuti akan hancur, tetapi kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya. Orang yang beriman kepadanya hidup di dalam kerajaan itu. Maka saat menyongsong ini kita harus hidup di dalam yang 4 apen kita rayakan. Yang pertama adalah kekudusan, yang kedua adalah pertobatan, yang ketiga adalah kabarkan Injil, yang keempat adalah Tuhan beserta kita. Kehidupan inilah yang selalu setiap hari dan setiap waktu kita pergumulkan dan kita hidupi. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu yang menghibur, menuntun dan melindungi kami. Itu artinya Tuhan telah bersama-sama dan menyertai kami, beserta kami. Tapi yang terjadi sering adalah kami meninggalkan Engkau karena kehidupan-kehidupan yang bisa kami lihat di dunia ini. Meninggalkan Engkau karena mungkin terancam kehidupan dunia kami, sehingga lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Itu adalah dosa yang telah dilakukan Ahaz dan mungkin pernah kami lakukan ya Tuhan. Karena itu ampuni kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami supaya kami hidup di dalam kudus, hidup di dalam evaluasi diri, perubahan, pertobatan. Setelah itu kami lakukan, kami dapat mengabarkan Injil kepada siapapun. Dan di dalam pekabaran Injil itu kami juga beserta Engkau. Dan Engkau beserta kami. Allah Bapa di surga, ini adalah perenungan 4 minggu yang kami jalani di masa-masa Advent. Tetapi bukan hanya 4 minggu ini kami lakukan, tetapi di setiap kehidupan kami menyongsong Engkau, menantikan kehadiran-Mu untuk kedua kalinya. Untuk perayaan terdekat ini kami juga mempersiapkan diri kami, menerima kelahiran-Mu di dalam diri kami masing-masing. Kelahiran-Mu di dalam gereja-Mu, di dalam aktivitas kami, terlebih Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Karena kehadiran-Mu, kelahiran anak-Mu itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera di hati dan pikiran kami. Tapi kami lakukan untuk evaluasi diri, saling mengampuni, saling memaafkan di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin jatuh ke dalam dosa. Allah Bapa di surga, hanya kepadamu kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan. Berkatilah obat yang mereka pakai, mereka minum. Berkatilah juga para medis yang menangani mereka, supaya mereka menerima kesembuhan di hari-hari yang akan datang. Dan ajarlah mereka melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berkata di dalam hidupnya,
bahwa Engkau beserta mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, dari anak-anak, remaja, naposo bulung, para orang tua, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, Engkaulah yang beserta mereka. Bapa di surga, kami berdoa yang bersekutu di gereja ini, Engkaulah yang tetap hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersorak
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.